rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yuni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah, li sa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lawiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa aqwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Dira di rumah bersama Al-Falah Cirebon Channel. Pada episode kali ini telah hadir di studio kita, studio Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, yakni Ustadz Muhammad Yusuf SEI. Beliau dari DT Peduli, Kepala KPP Kuningan. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ya, kali ini memasuki episode yang kesekian kalinya ini akan membahas tentang tauhid, Ustadz Yusuf. Nah, kali ini kami minta dijelaskan kepada sahabat Dira di rumah nih, kaitannya tauhid dengan anak-anak yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada kami ya, alhamdulillah yang hari ini kita sama-sama bisa hadir. Mudah-mudahan Allah karuniakan acara Dira, sahabat Dira di Al-Falah Channel ini mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita betul-betul mendapatkan rahmat hidayah serta kebaikan. Terutama goal kita di Ramadan itu adalah nanti pasca Ramadan. Karena kita akan bicara tentang 11 bulan ke depan. Kita akan seperti apa? Apakah sama dengan amalia-amalia yang kita lakukan di Ramadan, ataukah jauh ternyata lebih turun? Maka mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama kita bermudzakarah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik sahabat Dira di Al-Falah Channel yang dirahmati Allah, setiap orang, jangankan anak-anak, yang dewasa pun sama, pasti memiliki masalah. Coba kalau kita lihat seorang petani, kira-kira punya masalah nggak? Punya. Guru yang ngajar di sekolah punya masalah nggak? Punya. Apalagi anak-anak juga ternyata punya masalah.
Kira-kira kalau kita tanya setiap masalah setiap orang itu sama atau enggak Ustaz? Beda-beda, betul. Mungkin Ustaz juga lihat saya punya masalah. Jangan-jangan wajahnya bermasalah gitu ya. Masya Allah. Dan masalah ini ternyata Allah berikan kepada kita bukan karena faktor kebetulan, tetapi insya Allah ada hikmahnya. Nah ternyata Ustaz, ada masalah yang paling besar di samping masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, baik anak-anak, baik laki-laki, perempuan, dewasa. Ada orang bilang masalah paling besar adalah ekonomi, kan gitu. Apalagi 2 tahun kemarin pandemi menghampiri kita semua, ekonomi turun, untuk makan sulit, dengan belum lagi yang kena sakit. Termasuk masalah yang paling besar katanya adalah sakit. Masya Allah, yang sampai harus dioperasi dengan harus berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Ada juga yang bilang ternyata masalah itu adalah hubungan antara keluarga. Ada juga antara pasangan, suami istri. Tapi yang terpenting dalam hidup kita sesungguhnya, masalah yang ada dalam diri kita adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka insya Allah apapun yang kita hadapi semuanya akan menjadi tenang. Makanya penting di antara kita harus senantiasa membiasakan diri untuk zikrullah, yakni yaitu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an disebutkan fadhkuruni azkurkum. Ketika engkau ingat kepadaku, aku akan ingat juga kepada kalian. Maka Masya Allah, kita bayangkan dalam keseharian kita, saat kita sedang sholat, betul gak kita ini ingat kepada Allah? Ya Ustaz mungkin ngalamin ketika ibu-ibu atau kita, Masya Allah yang hari ini juga diuji, mulai takbir Allahu Akbar, kita ingatnya ke Allah atau kemana? Gitu ya Ustaz ya. Sahur makan sama apa? Ini menjelang buka belum ada makanan. Kalau ibu beda, kompor belum dimatikan gitu. Masya Allah, itu lagi sholat, di hadapan kita makhluk, ya kan? Kita secara langsung kepada Allah, itu pun masih ingatnya selain Allah. Belum lagi dengan kita pada saat tadarus, anak-anak juga sedang belajar, kita yang sedang bekerja, kira-kira kita ingatnya kemana? Ketemu dengan orang tidak kenal, tiba-tiba dia mohon maaf menyakiti kita, menyinggung kita, mencaci maki. Apa yang kita perhatikan, rata-rata yang kita lakukan adalah mengingat keburukan dia. Padahal sungguh ternyata di balik itu semua ada rencana Allah. Seperti ada seorang ibu-ibu ke pasar bawa uang 1 juta, tiba-tiba di pasar uangnya hilang 100.000. Ramai, uang saya hilang katanya, uang saya hilang, siapa copetnya? Wah, dicari ke pasar ramai. Masya Allah, padahal yang hilang hanya 100.000, yang dibawa, yang dikasih sama Allah 1 juta. Kenapa kita nggak sibuk dengan mensyukuri yang 900.000-nya yang Allah kasih sama kita, tapi kenapa kita sibuk dengan yang diberi ataupun yang diambil oleh maling tadi ataupun pencopet tadi? Nah itulah Masya Allah, kita kadang-kadang selalu menjustifikasi ini semua hal yang datang kepada kita, yang menipu kita itu buruk. Padahal belum tentu. Oh ternyata Allah menginginkan kita jadi orang yang jauh lebih sabar. Allah menginginkan kita jauh lebih syukur. Ketemu dengan orang yang gak disukai, kita dihina, alhamdulillah. Karena bisa jadi hinaan itu membuat kita dekat kepada Allah. Dan kita pun merasa bahwa kita perlu introspeksi diri. Masya Allah. Jadi pada hari ini, di Ramadan kali ini, kita betul-betul banyak belajar. Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, di mana kita diberikan pendidikan pembelajaran untuk selalu ingat kepada Allah. Setiap nafas yang kita hembuskan, setiap perilaku, setiap ucapan, bahkan pikiran kita yang terbesit adalah bagaimana selalu kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair Ustaz atas mukadimah yang awal ya tadi ya. Jadi kaitannya dengan zikrullah, kemudian ini masih di bulan Ramadan. Nah, kira-kira tipsnya apa saja Ustaz untuk anak-anak sahabat Dira di rumah yang sekarang ini kan sedang belajar untuk memperbaiki diri, mungkin belajar menahan amarah, melatih kesabaran. Siap.
Baik sahabat-sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak yang hari ini mungkin kalau kita katakan ujian anak-anak itu apa sih? Dikasih tugas sama gurunya, aduh berat tugasnya banyak misalkan, PR-nya banyak gitu, belum lagi orang tua yang pengen nyuruh sana sini gitu ya. Itu anak-anak. Nah, dunia anak-anak itu memang berbeda. Tapi di sini kita sebagai orang tua, sebagai guru juga perlu mengingatkan, memperkenalkan siapa sih yang sejujurnya, yang sebetulnya menguasai seluruh alam dunia, termasuk yang menggerakkan kita hari ini. Anak-anak dilahirkan sampai detik ini bisa sekolah, bisa mengerjakan PR, bisa makan, bisa kemana-mana dengan orang tua, tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ingat adalah bagaimana anak ini diingatkan setiap hal yang terjadi pada kita bukan karena faktor kebetulan, tetapi Allah menginginkan diri kita untuk selalu lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah. Jadi sahabat Dira di rumah ya, sudah dijelaskan oleh Ustadz Yusuf dari awal hingga tadi yang terakhir. Intinya adalah ketika kita mengalami apapun itu, baik itu ujian kesulitan atau ujian kesenangan, bahwa itu semua berasal dari Allah ya Ustaz. Jadi hendaknya kita ridho dengan takdir, dengan keputusan Allah. Baik sahabat Dira, untuk mengakhiri tayangan ini kepada Ustadz Yusuf dipersilakan untuk memberikan penutup untuk tayangan kali ini. Baik, bismillah sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Al-Falah Cirebon Channel. Baik, di closing statement ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bisa belajar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasakan. Segala hal yang menimpa kita, maka belajarlah untuk bisa menghubungkan sesuatu itu dengan kebesaran Allah, dengan kehadiran Allah. Karena kejadian apapun yang menimpa kita, maka sesungguhnya ada hal baik yang akan menimpa kita. Termasuk kepada anak-anak yang sedang belajar. Maka di Ramadan ini menjadi bulan yang tarbiyah, diajarkan untuk bisa menahan hawa nafsu, untuk bisa belajar menahan amarah dengan tugas yang begitu banyak, misalkan dengan PR, pekerjaan rumah, ataupun ada hal yang membuat anak-anak ini terus menjadi semangat, maka yakinkan itu adalah hal yang membuat teman-teman ke depan akan jauh menjadi lebih baik, menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang akan berguna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya hari ini. Baik, sahabat Dira di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen tayangan Dirasa Ramadan di Al-Falah Cirebon Channel. Sebarkan ke saudara terdekat, ke sahabat-sahabat agar bisa bermanfaat lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.